Oke, jumpa lagi di tutorial membuat website profesional. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan manajemen menu. Oke, ini dia manajemen menu. Kemudian kita juga telah membahas mengenai proses pembuatan tambah menu baru. Ya, di sini untuk rootsnya menu add. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan edit ya, edit dari menu. Oke, jadi kita akan membuat seperti ini hasilnya, manajemen menu. Kemudian di sini ada link untuk edit data ya, edit, kemudian hapus data ataupun delete. Dimana untuk edit dan hapus ini kita memanggil parameter berdasarkan menu ID. Oke, di sini ya, menu ID. Untuk delete-nya juga kita mengambil data berdasarkan menu ID. Oke, langsung saja kita akan membahas aksi yang pertama, yaitu edit ya. Oke, ini dia. Nanti kita akan menampilkan link edit di sini. Untuk itu kita akan membuka view ya. Kita akan ke project, kemudian ke bagian application, kemudian view, kemudian panel dan menu. Oke, jadi menu.php kita buka menggunakan editor. Oke, ini dia script dari halaman menu. Oke, ini table ya, ini table, ini adalah flash datanya. Nah, kita akan membuat link edit di sini, kemudian link untuk delete di sini ya. Jadi ini untuk link edit ya. Yang pertama kita ketikkan Oke, ini kita buat edit. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita save. Kita coba untuk merefresh halamannya. Oke, sudah tampil seperti ini. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk merubah link edit ya, menggunakan button seperti ini ya, menggunakan button seperti ini. Jadi kita harus mengambil button dari template admin LTE. Ini adalah template dari admin LTE. Kita ke bagian UI element, kemudian buttons. Oke, kita akan menggunakan button ini ya, yang di bawah seperti ini. Jadi kita akan membuka button HTML menggunakan editor di page, kemudian UI, kemudian button ya di sini. Oke, jadi kita menggunakan editor yaitu Adobe Dreamweaver ya. Kenapa? Karena di sini lebih gampang dalam proses pencarian kelas ya ataupun objek. Jadi kita bisa
melakukan split split yaitu menampilkan kode dan desain secara bersamaan. Oke, jadi kita lihat di sini di desainnya kita akan menggunakan button dari ini dia button class btn bg blue btn circle. Oke, kita akan menggunakan berwarna biru ya untuk proses edit seperti ini ya. Jadi ini kita copy, kita copy, kemudian di halaman menu kita akan blok ya text editnya, kemudian kita paste. Jadi kita di sini menggunakan bukan text edit tetapi menggunakan button class ya. Kita menggunakan button class. Kita save, kita refresh. Nah, di sini sudah berubah untuk tampilan dari aksi edit. Ya, ini ikonnya masih icon Facebook, kita akan ubah menggunakan icon dari sini ya, untuk icons ya. Icons. Nah, kita akan pilih untuk lambang editnya. Kita find misalkan edit, oke, ini dia. Ini bisa kita lagi gini, kita edit, kita blok, kita copy, kita ganti ya menjadi va edit seperti ini. Oke, kita save. Nah, maka nanti ini kalau kita refresh kan berubah seperti ini ya, edit. Oke, untuk icon editnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat link di sini, link untuk hapus datanya. Nah, di sini untuk linknya kita akan buat menggunakan script PHP ya, seperti ini, sama dengan base URL di sini ya. Index.php, kemudian panel, kemudian menu, edit. Jadi kita save. Oke, seperti ini ya. Ini sudah bekerja untuk link edit ya. Tetapi di sini kita belum memanggil parameter, yaitu sebagai menu ID ya, untuk parameter kita untuk mengedit data menu. Ya, jadi di sini kita baru membuat link ke localhost, kemudian web, index.php,
slash panel, slash menu, kemudian slash edit. Nah, kita akan menambahkan untuk parameter di sini ya. Kita beri slash ya, kemudian kita tambahkan script PHP lagi ya, sama dengan oke, ini menu ID ya. Ini menu ID adalah, kalau kita lihat di database, itu merupakan primary key dari tabel menu. Oke, ini di database kita webdb tabel menu. Oke, ini dia menu underscore ID ya. Jadi kita mengedit data berdasarkan primary key-nya ya, menu ID. Jadi dia menu ID. M ini sama dari hasil forage ya. Ini dia variable M. Oke, kita save, kita refresh ya browsernya. Dan sekarang kita arahkan ke salah satu menu. Oke, maka di sini pada bagian URL ya, kita akan mendapatkan parameter yaitu menu ID. Oke, ini 109, 110, 111, 113, 114 dan seterusnya ya. Jadi kita sudah membuat link edit berdasarkan parameter menu ID seperti itu. Kemudian jika ini kita klik link untuk editnya, misalkan kita ingin mengedit profil kampus ya, ini mau kita edit, atau misalkan kita tes misalkan data kampus ya, ini data kampus, ini kita edit ya. Di situ editnya menu ID adalah 113. Nah, sewaktu kita mengklik edit, maka kita akan didirect ke menu edit. Kemudian ini adalah variabelnya ya, parameternya yaitu menu ID. Nah, di sini muncul pick not found. Kenapa? Karena seperti pada materi sebelumnya, ini disebabkan karena kita belum mendefinisikan roots ya untuk edit. Untuk menu edit ini belum kita definisikan di bagian roots ya. Jadi kita harus kembali ke rootsnya ya. Jadi kita harus kembali ke roots. Kita masuk ke bagian application, kemudian config, kemudian roots. Nah, ini kita edit menggunakan editor. Nah, di sini kita untuk roots menu, kita baru memiliki panel menu add, dan panel menu save. Nah, di sini kita akan menambahkan roots baru ya, yaitu panel, kemudian menu, kemudian edit. Kemudian di sini kita tambahkan untuk editnya ya, ini kita tambahkan frame any ya, any seperti ini. Nah, ini bebas, apakah dia ini berdasarkan dari sini, dari 113 ya, berdasarkan dari parameter menu ID nya ya. Jadi ini menu, edit, ini any nya seperti ini. Nah, ini kita akan membuat controller yang menangani function ini, yaitu controller underscore admin slash menunya. Untuk penanganan menunya kita akan membuat nanti fungsinya menu edit ya, menu edit, kemudian slash variable 1 ya. Jadi ini variable 1 ini yang ini yang di sini. Nah, ini variable 1 ya. Kalau nanti ada variable 2, otomatis ini kita buat di sini slash, misalkan apa sih parameter selanjutnya. Berarti ini variable 1, ini variable 2. Tetapi kita di sini hanya menangkap variable 1 ya untuk menu ID-nya. Jadi di sini kita buat hanya variable 1.
tanpa slash variable 2 ya. Jadi hanya satu variabel saja yang kita tangkap. Oke, ini menu edit ya. Nah, ini masih pack not fun karena kita memang untuk function menu edit ataupun function menu edit ini belum kita buat di controller admin ya. Maka di sini muncul pack not fun ya, karena function ini belum kita buat di controller underscore admin. Nah, jadi kita harus membuat function di controller underscore admin ya terlebih dahulu. Nama function adalah menu edit ya, nama function adalah menu edit. Oke, jadi kita kembali ke controller ya, application, kemudian controllers, kemudian controller admin. Oke, seperti ini ya. Untuk function menu edit kita tidak perlu mengetik kode dari awal ya, karena kita akan mengcopy dari halaman menu add ataupun function menu add, karena function untuk menu edit dan menu add ini hampir sama ya, hanya terdapat sedikit perbedaan. Jadi ini kita blok untuk function menu add ya, kita blok, kita copy, kemudian di sini kita enter ya. Jadi kita membuat di atas menu save. Oke, ini dia. Ini hasil kopinya. Jadi di sini kita ganti menjadi menu edit ya, menu edit ini sesuai dari rootsnya. Ini dia, menu edit tanpa underscore. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang perlu kita edit lagi yaitu pada variabel ya. Berbeda dengan function menu add, di sini tidak ada variabel, tetapi untuk menu edit kita harus membuat variabel di sini. Kenapa? Karena untuk menu edit kita harus tahu kita ingin mengedit menu dari website berdasarkan menu ID-nya. Jadi kita ingin mengedit menu ID yang berapa ya, jadi sini harus kita buat variabel. Nah, di sini variabelnya kita buat misalkan kode sama dengan 0 ya, kode sama dengan 0 ya. Ini kalau kita refresh, oke, masih ke halaman tambah data ya. Kenapa? Karena di sini memang kita masih statusnya itu new di sini. Jadi sini muncul form tambah menu baru. Di sini kan kita lakukan proses editing ya. Pertama user, oke, ini tetap ya. User, kemudian user data, kemudian email, oke, ini tidak ada perubahan. Kemudian di sini untuk menunya ini kita akan edit ya, karena untuk variabel menu di sini kita tetap nanti memanggil model admin ya, tetapi untuk fungsinya bukan select data. Nah, kita nanti akan membuat function function di model admin. Oke, nanti kita akan buat function baru di sini. Oke, di sini untuk variabelnya kita akan ganti ya. Untuk variabelnya kita akan ganti menjadi misalkan di sini kita buat data content ya, data content. Kemudian outputnya yaitu this model admin. Oke, select data kita akan ganti menjadi function get menu ya, get menu. Oke, get menu di model admin ya.
Jadi kita akan membuat function get menu di model admin. Oke, di sini kita enter function function get menu. Kemudian kita harus membuat variabel ya, yaitu variabel where sama dengan kosong ya. Kemudian isi fungsinya mb query. Oke, ini adalah function get menu. Nah, function ini berfungsi untuk menangkap data menu ya, jadi berfungsi untuk menangkap data menu ini ya. Semua data menu ini akan ditangkap di dalam function get menu ya. Jadi query di sini kita buat select bintang from menu ya, menu tabel ya. Ini dia tabel menu. Kemudian kita panggil variabel where ya. Jadi select bintang from menu where, ini dia where nya. Where ini berarti adalah menu ID nanti ya, kiriman dari URL. Oke, kita save. Oke, ini model admin ya. Kemudian function get menu kita panggil di controller ya, kita panggil di controller get menu. Ini kita ganti ya, where menu ID sama dengan variabel kode. Oke, ini kita ganti, petik 2 ya. Oke, jadi alurnya yaitu kita untuk get menu itu dari model. Ini dia where nya, ini dia yaitu berdasarkan where menu ID ya. Menu ID yaitu primary key nya, kemudian menu ID sama dengan variabel kode. Variabel kode ini yang ada di sini ya, di functionnya. Oke, kemudian yang perlu kita edit lagi yaitu ini data konten. Kemudian kita buat variabel data sebagai array. Nah, title di sini kita edit ya, bukan tambah menu baru ya. Jadi bukan tambah menu baru ya untuk title. Nah, kita ganti menjadi edit menu ya, edit menu website misalkan ya, edit menu atau edit menu ya. Kemudian user data. Nah, ini untuk usernya kita di sini user data sama ya, 0, array ke 0, kemudian full name nya dimasukkan, kemudian kode. Nah, untuk kode ini akan kita ganti ya, kode kita tidak kosong ya, tetapi untuk kode kita akan mengambil dari sini, dari data konten. Kodenya adalah primary key nya, menu ID. Ini kita kode sudah. Kemudian menu name nya juga sama ya, kita copy. Ini kita ganti menjadi menu name. Kemudian ini tidak perlu ya, menu URL kita del, parent ID kita del, nama menu parent, title user, kode, menu name. Untuk konten ID kita copy.
Oke, view tabnya tidak perlu, statusnya tidak perlu. Kemudian untuk state-nya ini bukan new tetapi edit ya. Kemudian menu this model admin get version menu. Oke, ini tetap kita panggil ya. Oke, kita save. Nah, ini sekarang coba kita refresh ya. Oke, sudah berhasil ya. Di sini sudah kepanggil profil kampus. Kemudian konten URL-nya JavaScript void ya. Kita cek misalkan fasilitas. Kita edit fasilitas. Oke, sudah kepanggil. Fasilitas root. Oke, URL JavaScript. Oke, jadi ini untuk edit ya. Untuk edit. Jadi perbedaan hanya seperti ini ya. Pada bagian variabel penampung data dan data array-nya. Oke, kenapa di sini untuk menu add di sini kosong ya, kosong karena kita membuat form tambah data. Jadi ini kita kosongkan ya. Untuk menu name-nya atau nama menunya kosong. Kemudian konten URL kosong. Kalau ini kan dari forage ya, ini juga dari forage. Berbeda dengan untuk kita melakukan edit data. Di sini kenapa di sini tidak kosong? Karena kita akan di sini kita kan ada buat variabel data konten untuk mengambil data menu berdasarkan menu ID. Jadi data konten ini kita panggil di dalam variabel user. Ya, data konten full name, kode data konten menu ID, data konten menu name, data konten konten ID. Ini untuk isi dari text field pada form edit. Ya, kalau form tambah otomatis ini kosong semua fieldnya. Ini untuk form tambah. Untuk edit berarti ini harus ada isinya text fieldnya seperti ini. Ya, kita klik misalkan data dosen, kita edit. Nah, ini sudah ada text fieldnya. Ya, text field ini sudah ada isinya. Ini juga sudah ada isinya ya, konten URL, tipenya, menu parentnya, dan menu name-nya seperti itu. Kalau actionnya, oke, untuk buttonnya otomatis ini berubah menjadi update menu ya, dan di sini juga form edit menu ya. Ini kan dari hasil if yang ini. Di menu form ya, view, kemudian panel, menu form. Nah, logika if ini dia ya. Untuk box title-nya, apakah state-nya new? Kalau new berarti form tambah menu baru ya, form tambah menu baru. Selebihnya form edit menu. Nah, ini state-nya new. Nah, kita di sini state-nya adalah nah, state-nya adalah edit. Kalau ini state-nya adalah new ya. Jadi kalau state-nya edit, maka berubah menjadi form edit menu. Kemudian untuk button-nya juga berubah menjadi update menu. Untuk button-nya kita juga melakukan logika if ya. Ini dia ya, simpan menu kalau statusnya new, selebihnya update menu. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk actionnya sama ya, actionnya ini akan ke menu save. Jadi sederhana saja ya. Kita tes ya, apakah berhasil di sini. Kita misalkan ingin mengedit di sini profil kampus ya, kita edit. Oke. Kemudian root kita ganti menjadi profil kampus tercinta misalkan ya. Kita update menunya. Oke, sukses, menu berhasil diupdate. Nah, ini juga flash data ya, flash data yang ada di controller. Nah, ini kalau dia insert data, ini dia flash datanya. Kalau dia update data, ini dia flash datanya ya. Oke, ini sudah berubah, profil kampus tercinta ya.
berarti untuk edit data kita sudah berhasil. Kita cek di websitenya. Oke, ini juga sudah berubah, profil kampus tercinta ya. Berarti untuk proses edit data sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Ini kita kembalikan ke semula, profil kampus. Oke, kita update menu. Oke, sudah kembali ke semula. Selesai untuk proses edit menu ya. Jadi langkah-langkah sederhana sekali, kita hanya tinggal menambahkan roots, kemudian link ya, link untuk edit, dan juga models. Di sini get menu, kemudian di controllernya kita membuat function menu edit. Nah, selesai untuk proses edit ya, kita langsung lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses untuk menghapus data ya. Untuk hapus data, jadi hapus data kita akan membuat link untuk hapus datanya. Oke, untuk hapus data jadi kita akan lanjut ya, lanjut ke function hapus data. Kita kembali ke halaman menu ya, ke halaman menu. Nah, di sini kita akan membuat link untuk menghapus data ya. Jadi ini kita sama seperti tadi, kita membuat link. Nah, di sini kita bisa kita buat sini delete ya. Nah, ini link sementara, delete. Oke, ini dia sudah tampil, delete. Kemudian delete akan kita ganti menggunakan button ya, di template ya, template admin LTE master. Kita akan menggunakan tombol berwarna merah ini ya, yaitu pada bagian Google. Ini dia. Jadi ini kita copy ya, kita copy. Kemudian di menunya di sini kita paste ya, kita paste, kita save. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ikonnya kita akan edit ya, ikonnya kita edit. Kita masuk ke dashboard, kemudian UI element, kemudian icons. Nah, kita akan menggunakan icon gini ya, trace ya. Kita search dulu di sini, kita find ya, trace. Oke, ini dia. Jadi ini kita copy, nama ikonnya kita copy, kemudian di sini kita paste ya, yaitu kelasnya va trace o ya. Kita save, hasilnya seperti ini kalau kita refresh. Oke, kemudian di revnya ya, tinggal kita edit ya. Nah, di sini revnya kita akan menggunakan konfirmasi ya. Jadi sewaktu kita ingin menghapus data, di sini ada konfirmasinya ya. Yakin akan menghapus menu? Kalau oke, otomatis ini akan dieksekusi ya untuk penghapusan menu. Kalau cancel maka akan dibatalkan ya. Di sini ada konfirmasinya. Jadi kita akan membuat di sini on click ya. Ini dia on click. Ya, jadi on clicknya sewaktu
button hapus ini diklik, maka akan dikembalikan ke confirm ya, confirm dari browser ya. Nah, ini isi dari confirmnya kita buat di sini. Yakin ingin menghapus menu ini. Nah, jadi ini untuk konfirmasinya ya, on click, return, confirm, yakin ingin menghapus menu ini ya. Kemudian di sini baru spasi ref ya, ref. Di sini kita beri pagar ya terlebih dahulu. Oke, kita save, kita refresh. Oke, kita del ya, misalnya kita del. Oke, nah ini kalau kita del di sini sudah muncul konfirmasinya, yakin ingin menghapus menu ini. Kalau oke, ini tidak akan terhapus ya, karena kita belum membuat function untuk delete datanya ya. Oke, kemudian untuk refnya di sini kita ganti ya menjadi seperti edit ya, sama dengan base URL kemudian ini kita masukkan index.php slash seperti tadi panel, kemudian menu, kemudian kita akan membuat menu, kemudian del ya, del seperti ini. Nah, kemudian di sini slash, sama kita akan mengambil menu ID ya, kita copy, kita masukkan di sini ya, menu ID. Jadi kita menghapus data ya, menghapus data itu menghapus data berdasarkan menu ID ataupun primary key-nya. Kita save. Oops, error. Oh ya, di sini ya. Base URL. Oke, ini dia. Ini kalau kita arahkan sudah kepanggil ya. Di sini sudah kepanggil untuk menu ID yang sudah kepanggil. Ini kalau kita klik ya, belum ada efeknya ya, masih not found. Oke, ini kita klik data dosen, kita del, kita klik OK. Nah, di sini masih not found. Nah, not found ini muncul karena memang rootsnya belum kita atur lagi ya. Jadi kita kembali ke roots. Nah, kita kembali ke roots. Di sini kita akan mengcopy ya, kita copy biar cepat. Kemudian ini kita ganti menjadi del ya, ini kita ganti del. Kemudian di sini tetap any. Oke, kemudian untuk fungsinya menu delete misalkan ya, menu delete, variabelnya tetap variabel 1 ya. Jadi ini kita daftarkan ya di roots ya. Yang di sini tadi di menu ini panel menu del, ini kita daftarkan di roots, panel menu del. Kemudian kita akan membuat function menu delete ya, menu delete ini juga masih not found. Kita refresh. Oke, kita kembali ke controller admin. Nah, di sini kita akan membuat function baru ya. Oke, ini kita enter. Nah, kita akan membuat function di controller admin. Kita ketik di sini function, nama functionnya adalah menu delete ya, menu delete. Kemudian di sini tetap ya, menu delete kita harus membuat variabel kode sama dengan 0 ya, seperti ini, kode 0, karena kita melakukan delete data berdasarkan variabel kode. Variabel kode itu adalah menu ID di sini
ya. Variabel kode adalah menu ID-nya. Kita menghapus data, mengedit data berdasarkan menu ID atau variabel kode. Oke, ini untuk menu delete kode sama dengan 0. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, kita langsung buat this. Nah, kita akan memanggil model ya, model admin. Kemudian untuk model admin kita nanti akan membuat sebuah function ya, function yang berfungsi untuk menghapus data. Oke, kita kembali ke model ya. Di sini kita harus membuat function di model admin. Nah, ini dia ya. Jadi di model admin kita harus membuat function untuk melakukan proses penghapusan data. Ya, di sini kita buat function, misalkan kita buat functionnya del data. Ya, del data. Nah, seperti biasa ini untuk del datanya kita kalau hampir sama dengan proses edit ya. Nah, kita di sini akan membuat variabel table atau tabel, kemudian variabel where ya. Kalau untuk update dia table, ada variabel data dan variabel where ya. Jadi variabel data ini untuk masuk ke dalam text filenya yang mau diedit. Kalau delete dia tanpa variabel data ya. Jadi karena kalau update dia otomatis dia akan menampilkan form ya, dimana data ini akan masuk ke dalam text field. Tapi untuk proses delete data kita hanya butuh variabel table dan where. Kenapa? Karena kita ingin menghapus data dalam tabel apa, kemudian kriterianya apa ya, where menu ID-nya berapa. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita sama ya, ini kita copy boleh ya, return this db. Nah, di sini kita ganti menjadi delete, kemudian kita ambil ya variable table sama where-nya, kita copy kemari ya, return this db delete ya, delete table dan where. Nah, ini untuk return this db delete ini berfungsi untuk menghapus data ya dari tabel yang ada di dalam database. Oke, ini fungsinya del data ya, del data kita copy di controller admin. Di sini kita panggil function del data tadi ya, yang telah kita buat di model ya. Jadi this model admin del data, kemudian tabel ya di sini ya, tabelnya ya, variabel pertama tabel yaitu tabel menu, koma, kemudian where. Nah, where kita akan membuat dalam array tadi ya, array oke, pemberiannya adalah menu ID ya, array menu ID. Nah, menu ID ini kita jadikan dia sebagai variabel kode ya. Ini tabel, ini pemberiannya kita jadikan sebagai variabel kode yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke, kita save. Nah, kemudian sini kita akan kita save dulu ya, kita save. Kita coba refresh. Kita coba tambah data baru, misalkan menu baru, root, ini pagar ya. Kita simpan.
Oke, menu baru sudah masuk. Ini dia. Kita akan coba untuk menghapus ya. Menu baru ini kita hapus, yaitu localhost web index.php panel menu del 145. Kita del, cancel. Oke, kita del. Nah, kita klik OK. Apakah akan terhapus di sini? Nah, di sini halamannya kosong ya. Kita back. Nah, tetapi kalau kita back di sini, datanya sudah terhapus. Ya, data menu baru sudah terhapus. Berarti berhasil. Tetapi untuk redirectnya belum ya. Untuk redirectnya ini belum. Ya, jadi ini kalau kita klik menu baru, kita simpan, nah, ini sudah masuk datanya. Ya, tapi redirectnya ini kalau kita hapus, oke, ini flash data sudah. Kalau kita hapus, kita klik OK, maka halamannya kosong. Kenapa? Karena di sini redirectnya tetap ke menu del 146 ya. Sedangkan 146 sudah kita hapus. Nah, kita akan membuat redirect dan flash datanya. Ya, jadi di sini kita akan menambahkan session ya. Jadi kita bisa mengcopy session dari menu add ke menu save. Oke, kita bisa mengcopy session ini ya sampai kemari, dan juga langsung kita copy untuk redirectnya ya, redirect halamannya ke panel menu. Nah, ini dari function menu save ya. Kita copy flash datanya, copy, kemudian kita ke bagian ini ya, menu delete. Di sini kita enter, kita paste ya di session set flash data, save menu. Nah, tinggal di sini kita ganti sukses menu berhasil dihapus. Oke, sukses, menu berhasil dihapus ya. Redirectnya ke panel menu. Mana panel menu? Ini dia panel menu ya. Nah, kita tes di sini, akan kita coba tambah data baru ya. Menu baru kita simpan. Oke, sukses, menu baru berhasil dibuat. Nah, ini dia. Kita akan coba hapus del. Yakin ingin menghapus menu ini? Oke. Nah, kita akan didirect ke halaman panel menu. Kemudian di sini sudah berhasil ya, flash datanya sukses, menu berhasil dihapus. Oke, berhasil dihapus. Oke, selesai untuk manajemen menu. Jadi untuk prosesnya tadi kita pertama menu edit ya, ini dia. Untuk menu delnya ini dia. Ya, jadi untuk menghapus data lebih singkat ya, karena kita hanya membutuhkan function di model. Oke, selesai video kita kali ini dalam proses pembuatan manajemen menu. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya, kita akan melanjutkan ke bagian manajemen artikel. Oke, sekian.